Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya pada sehat ya? Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Anis. Anak-anak, sebelum belajar, coba dirapikan terlebih dahulu tempat duduk dan alat tulisnya. Sudah rapi? Iya, bagus. Nah, sebelum belajar juga jangan lupa untuk melakukan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba dilihat teman sebangkunya. Semuanya pada hadir? Alhamdulillah, bagus ya, semuanya sudah pada hadir. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 tentang teknologi produksi pangan, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu mengidentifikasi bahan dasar suatu produk pangan dengan tepat. Yang kedua, mampu menyebutkan produk-produk dari hasil produksi pangan dengan tepat. Yang ketiga, mampu menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Abang Tukang Bakso. Kemudian kita akan menyimak video produk dari hasil produksi pangan. Dan yang ketiga, kita akan menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Sudah siap untuk belajar? Mana suaranya? Ya, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, ketika musim hujan, kira-kira makanan apa ya yang cocok untuk dimakan? Nah, anak-anak, apakah kalian dengar di luar ada suara apa? Iya, ada suara tukang bakso. Apakah kalian suka makan bakso ketika musim hujan? Oh, suka ya. Sama, Ibu juga suka karena bakso rasanya enak sekali. Nah, apakah anak-anak juga tahu lagu Abang Tukang Bakso? Tahu? Jika begitu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Sudah siap? Mari kita mulai. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkuk saja 200 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Anak-anak, lagu yang telah kita nyanyikan tadi judulnya tentang apa ya? Iya betul, tentang Abang Tukang Bakso. Nah, kira-kira bakso berbentuk seperti apa ya? Iya betul juga, berbentuk bulat seperti bola pingpong. Kemudian, bakso itu terbuat dari apa ya? Apakah anak-anak tahu? Belum tahu? Penasaran kan? Kalau begitu, mari kita cari tahu dengan melihat video berikut ini. Ini dia
Bahan utama pembuat baksonya. Daging sapi yang digunakan adalah daging sapi murni berkualitas dengan kategori CL95. Artinya komposisi daging sebanyak 95% dan sisa lemaknya cuma ada 5% saja. Daging sapi kemudian digiling kasar. Tujuannya untuk memudahkan proses pencampuran dan pembentukan bakso nantinya. Nah, biar rasa baksonya makin enak, diperlukan juga beberapa campuran bumbu sebagai penyedap. Ada juga tepung tapioka sebagai pengikat dan pembentuk tekstur adonan bakso. Lanjut, daging yang sudah digiling dicincang bersamaan dengan bumbu yang sudah disiapkan sampai merata. Campuran es batu diperlukan sebagai pembentuk tekstur kenyal, mirip pasta pada adonan bakso. Sebanyak 100 kg daging sapi bisa dicincang sekaligus dengan mesin ini. Setelah 10 menit dicincang, saatnya adonan siap dibentuk menjadi bakso. Plung plung plung. Wah, tuh lihat, bakso yang sudah dibentuk langsung nyemplung ke air pemasakan. Dengan alat ini bikin bakso jadi lebih cepat dan ukurannya seragam. Oh, ternyata bakso itu terbuat dari apa, anak-anak? Iya, betul. Bahan dasar dari bakso adalah daging. Nah, ibu ingin bertanya lagi. Kira-kira makanan apa lagi yang sering kita makan atau anak-anak sukai? Oh, ada yang suka tahu. Terus apa lagi? Oh, ada suka yang tempe. Baik. Tentu kalian penasaran kan bahan dasar dari pembuatan tahu? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Tahap paling awal pembuatan tahu adalah proses perendaman kacang kedelai selama 4 jam. Biar kulit arinya lepas dan biji kacang kedelai mengembang. Kacang kedelai yang sudah melalui proses perendaman tinggal dicuci deh sampai bersih dari kulit arinya. Lanjut, kacang kedelai digiling pakai mesin penggilingan sampai halus. Sambil diberi campuran air bersih biar tekstur gilingan kacang jadi semakin halus. Tuh, hasil gilingannya sudah menyerupai tekstur tahu yang lembut kan? Oke deh, selanjutnya dibawa ke proses perebusan selama 1 jam. Sambil diaduk rata terus menerus biar nggak gosong. Perebusan menggunakan tungku dari bata api yang dibakar sampai membara, biar panas pemasakan lebih merata. Setelah matang, air rebusan kacang kedelai disaring untuk dipisahkan antara ampas dan sari kedelai atau susu kedelainya. Sip deh, sari kedelai murninya sudah siap ditambahkan margarin, garam, dan susu sapi murni. Penambahan ini bertujuan memberikan rasa tahu yang gurih, juga tekstur tahu yang lembut banget. Nah, kalau bikin tempe kan ada ragi. Kalau bikin tahu, pakai yang namanya biang tahu. Biang tahu berasal dari air sisa pembuatan tahu yang didiamkan sehari sampai 2 hari. Aduk terus sampai tercampur rata dan biarkan sampai mengendap. Biasanya butuh waktu sampai 15 menit. Sekarang tinggal pisahkan saja air biang dan endapan di bawahnya. Hasil endapan bakal mirip sama kembang tahu tuh, yang siap buat dicetak jadi tahunya deh. Dalam 1 tong endapan tahu tadi bisa menghasilkan 5 papan cetak tahu seperti ini. Tinggal tutup dengan kain dan dipres selama 1 jam. Saatnya buka cetakannya nih. Wih, wujud tahunya sudah kelihatan tuh. Tinggal dipotong-potong saja deh sesuai sama ukuran dan bentuknya. Oh, ternyata tahu terbuat dari bahan dasar apa, anak-anak? Iya, betul. Terbuat dari bahan dasar kacang kedelai. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya? Di antaranya, sumber daya alam berupa tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki manfaat, misalnya bahan makanan. Produk-produk pertanian itu ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut teknologi pangan. Produk dari hasil teknologi pangan contohnya seperti tadi, ada bakso, ada tempe,
ada tahu, dan ada keju, dan lain-lain. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, anak-anak, coba dilihat LKPD-nya. Di sana kalian diminta untuk menuliskan 10 produk dari hasil produksi pangan beserta bahan dasarnya. Contohnya itu seperti tadi, tahu berbahan dasar kacang kedelai. Coba kalian isi dengan produk-produk lainnya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai dikerjakannya? Bagus. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan contoh produk dari hasil teknologi pangan? Iya, ada bakso, ada tahu, ada keju, ada tempe, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Tahu berbentuk seperti apa ya? Iya, ada yang mau jawab? Apakah persegi atau persegi panjang? Iya, betul, persegi. Nah, anak-anak, kalau tempe berbentuk seperti apa ya? Apakah persegi atau persegi panjang? Ayo, yang mana? Iya, betul, persegi panjang. Persegi dan persegi panjang termasuk bangun datar. Bangun datar, persegi, dan persegi panjang memiliki luas loh. Mari kita hitung luas persegi dan persegi panjang dengan satuan tidak baku. Anak-anak, coba diperhatikan. Ini merupakan bangun datar apa ya? Iya, betul. Bangun datar persegi. Untuk mencari luas bangun datar dengan satuan tidak baku, mari kita hitung banyaknya persegi satuannya. Kita lihat di gambar terdapat kotak-kotak kecil. Mari kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi luasnya adalah 9 persegi satuan. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita akan menghitung luas persegi panjang. Coba dilihat gambarnya. Sudah dilihat? Baik, caranya seperti tadi ya. Untuk mencari luas bangun datar persegi panjang tersebut, mari kita hitung banyaknya persegi satuannya. Kita lihat di gambar, terdapat kotak-kotak kecil. Mari kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi luasnya adalah 15 persegi satuan. Bagaimana mudah kan cara menentukan luas persegi dan persegi panjang dengan satuan tidak baku? Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak sebagai latihan. Soalnya berikut ini. Sudah selesai kan menyelesaikan soal latihannya? Nah, sekarang coba simpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, betul. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa produk dari hasil teknologi pangan itu bermacam-macam. Contohnya seperti tadi, ada bakso, tahu, tempe, dan lain-lain. Lalu bahan dasar bakso itu adalah daging. Tahu bahan dasarnya yaitu kacang kedelai.
Apakah ada yang mau menyimpulkan kembali? Iya, betul, bahwa luas persegi dan persegi panjang dapat dihitung dengan satuan tidak baku. Bagaimana anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah seru? Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Iya, betul. Tadi kita sudah mempelajari yang pertama, produk-produk dari hasil teknologi pangan. Kemudian kita sudah mempelajari tentang menentukan luas, bangun datar persegi dan persegi panjang dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang sebelum pulang, coba dirapikan kembali tempat duduk dan alat tulisnya. Sudah rapi? Baik, kita mulai berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.